Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dan mencoba menjawab dua pertanyaan penting berkaitan dengan dasar keislaman kita. Kami akan menjelaskan dengan alasan-alasan dari perspektif dalil Al-Quran dan hadis, serta fakta ilmu pengetahuan. Mari kita jelajahi bersama. Kenapa Islam satu-satunya agama yang benar? Kenapa semua umat manusia seharusnya beragama Islam? Tonton hingga selesai video ini agar kita bisa mendapatkan keseluruhan ilmunya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia agar selalu mengenal Tuhannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Mereka sangat banyak." Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul, sejak Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi, hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup akhir zaman, merupakan bukti bahwa ajaran Islam sangat komprehensif dan bertahap sesuai dengan perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang sama melalui semua nabi dan rasulnya, yaitu pesan tauhid atau konsep ketuhanan. Tuhan adalah satu dan tidak ada yang setara dengannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat yang dihafal oleh hampir seluruh umat muslim, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Kebenaran sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai bukti Islam satu-satunya agama yang benar. Yang pertama, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya." Fakta penjagaan Allah Subhanahu wa taala dibuktikannya dengan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan pemeluknya yang disebut Hafiz-Hafizah. Setiap huruf dan kata dalam Al-Quran dijaga kesamaannya dari dulu hingga sekarang, sehingga jika ada perubahan akan dapat diketahui dari hafalan yang berbeda. Kedua, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan dan keajaiban ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menantang manusia bahkan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 84, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu Allah SWT melalui perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang kontradiktif dengan Al-Quran. Bahkan lebih mencerminkan penerapan dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Semua manusia seharusnya beragama Islam. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, percaya bahwa manusia pertama di muka bumi adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara kelahiran seorang manusia dan sudah dalam kondisi dewasa.
Ia diajari ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkan semuanya di hadapan malaikat. Lalu mengatakan, sebutlah kepadaku nama-nama semua benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kisah dalam Al-Quran ini menjadi bukti bahwa asal seluruh umat manusia sama, dan ajaran Tuhan pun menghendaki ketauhidan yang sama. Namun, sayangnya dari ketiga agama samawi itu, yang mempercayai asal manusia yang sama, hanya Islam yang terjaga keautentikannya, baik kitabnya maupun ajarannya. Sejarah mencatat secara baik bagaimana oknum Bani Israel melakukan penyimpangan tersebut, sebagaimana terekam baik dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat itu, Rasulullah SAW seperti dituturkan Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, sesungguhnya Bani Israel menulis sebuah kitab dan membuang Taurat, pun dengan kitab Injil atau Bible bagi kaum Nasrani. Ia mengalami banyak sekali perubahan, di mana ia memiliki banyak versi dari Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Dan terdapat banyak kontradiksi di antara ayat dari setiap versinya. Sementara itu, agama-agama lain saat ini hanya bersumber pada dogma, kisah-kisah legenda, dan sebagainya, yang mengharuskan pemeluknya hanya mengimani dan menjalankan ritualnya tanpa ada penjelasan ilmiah atau bukti autentik yang mendasarinya. Sementara Al-Quran mengedepankan akal dan ilmu pengetahuan sebagai dasar dan bukti keimanan terhadap agamanya. Allah berfirman dalam banyak surat Al-Quran yang menggunakan ayat afala ta'qilun, yang berarti apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala ta'lamun, apakah kamu tidak mengetahui? Atau afala yafqahun, apakah kamu tidak memahami? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Dan sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa agama Islam bukan sekedar agama yang hanya mengajarkan dogma atau kepercayaan buta, namun Islam mengarahkan kita untuk membuktikan kebenarannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Islam sangat menjunjung akal budi manusia, karena akallah yang membantu kita berpikir, beribadah, dan merenungkan tujuan hidup kita. Bahkan yang membedakan manusia dengan binatang adalah akalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukti Islam agama yang benar menurut ilmu pengetahuan. Dikutip dari buku 99 Unik dan Ajaib dalam Islam, terdapat beberapa alasan yang menunjukkan Islam sebagai agama yang benar. Di antaranya, pertama, ayat-ayat Al-Quran dapat dibuktikan oleh sains modern kebenaran isinya, yang beberapa di antaranya fakta bahwa bumi bulat. Ketika Galileo yang mati dalam penjaranya karena pihak gereja yang menyangkal pernyataan Galileo bahwa bumi itu bulat dan gereja meyakini bumi itu datar, Al-Quran menunjukkan ayat yang mengisyaratkan bahwa bumi itu seperti bola dalam surat Az-Zumar ayat 5. Kemudian teori Big Bang dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Rotasi bumi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Ciptaan manusia, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Asal penciptaan manusia, yaitu Quran surat At-Tariq ayat 5-7. Fase janin dalam surat Az-Zumar ayat 6. Batas laut dan sungai yang baru ditemukan pada tahun 1984. Itu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53. Jasad Fir'aun yang baru ditemukan di tahun 1991. Allah mengabadikannya 1500 tahun yang lalu dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 92. Dan banyak lagi kajian Al-Quran sebagai bukti kebenarannya. Ingat, Al-Quran diturunkan 1500 tahun yang lalu, saat ilmu pengetahuan belum semaju saat ini. Kedua, hadis Nabi SAW tidak sekedar ucapan manusia biasa, karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah SWT. Jadi, tak heran jika ilmu pengetahuan saat ini mendukung hadis-hadis Nabi. Berikut ini beberapa hadis Nabi SAW yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan kebenarannya. Pertama, keajaiban sayap lalat. Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawar.
Hadis tersebut baru dibuktikan kebenarannya oleh penelitian Shock pada tahun 1927 dan Glaser pada tahun 1938, bahwa lalat selain membawa kuman penyakit, juga mengandung virus bakteriophage yang mampu membunuh kuman penyakit yang berfungsi sebagai patogen antibiotik. Yang kedua, larangan meniup minuman. Rasulullah SAW melarang minum dari mulut poci dan meminum ke dalam minumannya. Dalam sains modern, kita mengenal karbon dioksida dengan rumus CO2 yang dikeluarkan napas manusia dan air atau H2O. Jika keduanya bertemu akan menghasilkan senyawa berbahaya bernama asam karbonat H2CO3. Senyawa ini jika masuk ke dalam tubuh manusia akan berbahaya bagi jantung. Kemudian larangan makan dan minum sambil berdiri. Sesungguhnya Nabi melarang seorang minum sambil berdiri. Kami bertanya, bagaimana kalau makan? Nabi menjawab, itu lebih jelek dan lebih buruk. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, ternyata ilmu kesehatan mendukung hadis di atas. Jika seseorang makan dan minum sambil berdiri, makanan atau minuman itu akan langsung jatuh ke lambung. Karena posisi tegak menyebabkan lambung secara kelak tertumbuk oleh makanan atau minuman yang masuk. Kondisi ini dapat mengakibatkan lambung menjadi kendor dan pencernaan terganggu. Bahkan, jika terus-menerus dapat mengakibatkan luka pada dinding lambung. Itulah jawaban dari 2 pertanyaan penting dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita pada agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.